Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi Budaya Positif SD Negeri 2 Kenteng, 6 Juni 2024 segera dimulai. Yang terhormat beliau Bapak Karyadi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kenteng yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Kenteng yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini Kamis 6 Juni 2024 kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 2 Kenteng ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu semua syafaatnya, semua pertolongannya baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang pertama yaitu pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilahkan, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari agar pertemuan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada beliau Bapak Karyadi SPD, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya sampaikan beliau Bapak Heri Santoso yang saat ini berkenan mengikuti CGP itu Pak, CGP Calon Guru Penggerak. Mengawali sambutan kami, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikrar bilisan alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat beliau kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Utamanya kita diberikan nikmat sehat, nikmat sehat yang tiada tara harganya. Maka sudah sewajarnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan ke hadirat Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, pertolongannya, lebih-lebih besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini, hari Kamis Wage, Kamis 8 Wage Papat, jadi jumlah 12, hari keberuntungan bagi kita semua. Maka dari tadi pagi saya melihat Pak Heri senyum-senyum saja. Hari keberuntungan Bapak Heri dapat terlaksana, mudah-mudahan nanti dari awal hingga akhir pada acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini kita mengikuti acara diseminasi budaya positif dari yang diselenggarakan di SD Negeri 2. Dalam pelaksanaan hari ini nanti, mohon kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti dengan seksama, ya, dengan seksama apa saja yang kira-kira nanti Bapak Ibu kurang mengetahui ataupun bahkan tidak mengetahui, dapat ditanyakan kepada beliau CGP, utamanya kepada Pak Heri. Kalau melihat dari judul yang ada, yaitu diseminasi budaya positif, ini nanti pastinya yang akan dikupas adalah ilmu yang akan ada kaitannya dengan satu, budaya, dan yang kedua positif. Ini kalau dipisah antara budaya dan positif ini bisa, ya, ini. Budaya terutama Bapak Ibu mestinya mengerti ya, budaya itu adat, ya, adat sopan santun yang akan ada, yang akan diberlakukan di instansi, utamanya di SD Negeri 2 Genteng. Ya, positif sudah mengatakan baik, ya. Budaya positif mungkin adalah suatu kebiasaan yang baik yang akan diterapkan di SD Negeri 2 Genteng
Apakah pertanyaannya apakah selama ini belum melakukan? Sudah, jawabnya sudah. Hanya mungkin perlu peningkatan, perlu mengadakan budaya yang baru, ya, yang lebih positif, yang anak-anak nanti kiranya bila kita terapkan ilmu kita, ya, ini akan lebih cepat bisa menerima, ya, lebih cepat bisa menerima. Misalnya yang sudah tua-tua, Pak Din, Bu Moina sudah tua belum ngerasa ya? Belum ngerasa. Sudah. Kalau kita melihat ini, kita kupas budaya dulu. Saat ini kita sedang mengalami sedikit krisis budaya, kayak contoh anak di dalam melakukan suatu perbuatan tahu kalau dia salah, tapi dia tidak mau minta maaf. Ini budaya yang negatif, harus kita luruskan. Kalau memang merasa bersalah, kita harus minta maaf. Di saat berjalan, ya, coba perhatikan. Pada saat panjenengan berdiri atau duduk di suatu tempat, kemudian anak-anak berlalu di depan panjenengan semua, apakah Anda masih melihat nuwun sewu Pak Bu, permisi Bapak Ibu numpang lewat? Ini penurunannya sudah gratis. Maka pada kesempatan pagi hari ini mungkin nanti akan dipaparkan secara detail oleh beliau CDP. Mudah-mudahan kita bisa menerima itu ya Bapak Ibu ya. Neng yo ora menerima toh, harus ada tindak lanjutnya. RTR, rencana tindak lanjut, orang nonton tok. Iso mlebu ra iso metu kaya pen terang. Nah, tindak lanjutnya seperti apa nanti? Setelah ini, setelah mendapatkan pemaparan dari Pak Heri tentang ini, maka penjenengan semua bergerak hatinya. Maksud dibahas hati kok bergerak. Orang dulu tengok-tengok anak obat itu wis loro bergerak. Hati penjenengan terpancing untuk bisa mengikuti yang namanya calon guru penggerak. Tidak peduli itu P3K, itu PNS, itu WIATA, tidak peduli seperti itu. Pokoknya program pemerintah, ya, guru penggerak harus terlaksana. Tidak peduli itu sudah mau pensiun atau tidak, ya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti beliau Pak Heri Catur dalam mengembangkan diseminasi nanti, ya, saya percaya tidak akan berhasil apabila tanpa mendapatkan dukungan, baik itu dukungan moral maupun dukungan material dari penjenengan semua. Maka tolong dukungan moral dan material penjenengan berikan pada Pak Heri agar bisa berjalan dengan baik. Gentenan, moga-moga pas besok giliran panjenengan mendapatkan CDP, Pak Heri masih di sini, mudah-mudahan. Jadi gentenan so Pak Heri saya mendukung, itu Pak Heri.
Ojo kesusu ngaleng. Oleh aku wis bar CGP iki lah aku terus itu got sing basah. Enggak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kurang bijak kalau saya terlalu lama karena ini mungkin nanti materinya banyak sekali. Bapak Ibu tolong nanti bersabar, dan itu yang ada di depan dengan semua monggo yo serius yo rasa menentang. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara ketiga adalah acara inti yang akan disampaikan kepada beliau Bapak Heri Catur Budi Saputro SPD SD. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kendeng, Bapak Nuryati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kendeng. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan, yang mana pada siang hari ini saya mendapatkan tugas dari program Guru Penggerak, yaitu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif, untuk menyebarkan ke Bapak Ibu Guru semuanya. Saya berdiri di sini bukan berarti pinter. Saya hanya mendapat bagian iso ngerti dhisik, nanti saya sebarkan ke Bapak Ibu Guru sebagai seorang pendidik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Guru, di sini ada ice breaking. Ice breakingnya sangat mudah, yaitu clue-nya awal adalah akhir. Pak Didi pergi ke Bandung, sedangkan Bu Mala pergi ke Garut. Kemanakah Bu Eva pergi? Tasikmalaya. Sekali lagi, clue-nya awal adalah akhir. Pak Karyati pergi ke Purwodadi. Terus Pak Din pergi ke Indramayu. Kemanakah Bu Evi pergi? Uzbekistan. Ungaran, Uzbekistan ya boleh. Ya sudah mulai mengerti, untuk menghangatkan suasana. Bapak Ibu, dari diseminasi positif itu ada pendahulu kita, yaitu Ki Haji Adiwantoro. Menurut beliau, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, seorang pendidik itu harus menuntun laku. Bukan di sini seorang peran pendidik itu ibarat seorang petani. Anak-anak itu bumi, sekolahan itu sawah atau ladangnya. Jadi kalau ada benih itu mau diapakan, itu tergantung petaninya. Jadi bukan menyalahkan guru zaman dahulu yang otoriter, yang muka serah, bukan. Sekarang kita sebagai pendidik adalah menuntun anak. Bukan di sini bagaimanakah cara merawat tumbuhan tersebut menjadi tumbuh
tumbuhan yang menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas. Dengan demikian, peran pendidik adalah menuntun murid, bukan menuntut murid. Akhiran N bukan T. Menuntun, bukan menuntut. Menuntun murid agar mengembangkan potensi kodrat yang dimiliki dan diberi kemerdekaan untuk memilih cara yang mereka sukai untuk mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya. Jadi guru zaman sekarang itu bukan zamannya lagi menuntut anak, tapi menuntut anak. Sekarang dalam lintasan Bapak Ibu Guru, apakah itu budaya positif dan apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Apakah itu budaya positif Bapak Ibu? Hal-hal yang baik disampaikan Bu Eva adalah budaya positif itu hal-hal yang baik. Sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, di sekolah kita sudah tercipta budaya positif, sudah berjalan budaya positif. Jadi kita tinggal melanjutkan dan mengembangkan budaya positif tersebut. Apakah sebenarnya definisi budaya positif itu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Hari ini konsep utama budaya positif itu ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Terus kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi atau posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita nanti akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sini perubahan paradigma belajar yang seharusnya dilakukan guru itu adalah dengan cara memberikan rasa aman dan nyaman kepada siswa. Jadi bocah teko, bocah datang untuk menuntut ilmu itu tidak ada rasa takut. Dia senang untuk datang ke sekolah. Aku ke sekolah, ndang mangkat, aku kangen karo Pak Didi. Kita mangkat sekolah, aku Pak Didi nek mulang ngenekno. Itu adalah yang dituntut sekarang. Sekarang coba genggam sesuatu yang paling berharga di tangan Anda. Entah itu uang, entah itu apa, genggamlah barang atau sesuatu yang ada di Anda. Terus nanti genggam sekuat tenaga. Coba genggam Pak, itu anggap baik itu paling berharga. Tak genggam paling berharga. Sebelah Anda berarti ingin pakar menggenggam, Pak Didi nanti meminta pakar, Bumo menggenggam, Bu Eva meminta Bumo, dan begitu seterusnya. Nanti salah satu begitu genggam. Yang satu coba minta yang ada di genggaman, kira-kira boleh apa tidak? Ini yang paling berharga. Entah itu uang, entah itu atam, entah itu cincin genggam. Yang sebelah meminta dengan belas kasih, bujuk rayu, atau menghardik, atau mengintimidasi. Kira-kira boleh apa tidak?
Barang ini berharga? Tidak. Nah kira-kira tidak, berarti ada yang jawab tidak, ada yang jawab ya. Kita kenapa tidak boleh membuka? Nah, dalam ini sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Kita sendiri. Kita sendiri ya. Pidikehno ya awake dhewe, ora dikehno berarti ya awake dhewe. Mbok iki berharga. Wah, ketoke kok mesakno tak kehno. Ketoke ora ya tak genggam karena itu barang yang sangat berharga. Yang mempunyai kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apabila kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Di sini, menurut teori kontrol Dr. William Glasser, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusinya bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, yaitu penguatan positif atau bujukan, adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini dijelaskan banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk murid-muridnya untuk berbuat sesuatu hal, apapun yang dilakukan dapat diterima. Terus ada pertanyaan lagi, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak. Terus, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Iya. Untuk sementara kita jawabannya iya. Kita lihat nanti ke belakang. Pertanyaan yang selanjutnya, ketika mendengar kata disiplin positif, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di benak pikiran Bapak Ibu? Budaya positif. Disiplin itu tertib, kalau positif itu baik. Iya, terima kasih Bu Eva. Disiplin itu tertib, positif itu baik. Kalian definisi disiplin. Definisi disiplin positif. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Krates sang Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan kecenderungan umum
adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Sedangkan definisi disiplin positif sendiri itu adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dalam penerapannya di sini biasanya siswa dilibatkan untuk bertanggung jawab, untuk melakukan tanggung jawab bersama. Tujuannya tidak memberikan hukuman atau ancaman. Bapak Ibu, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu atau pribadi kita masing-masing. Jadi tujuannya ingin kita capai. Anak itu mau dibawa kemana? Sedangkan di Indonesia itu kita akan mengenal dengan istilah, kita hubungkan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dan pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir tepat waktu, motivasikan apakah yang mendasarinya? Apa kira-kira waktu? Presensi. Wah, presensi, malah presensi. Ada lagi menghargai waktu. Ada yang presensi karena presensi, menghargai waktu. Ya. Oke, kita lanjut. Hadir mengajar di kelas tepat waktu itu adalah motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Itu ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menghargai nilai-nilai sendiri. Yang menghindari ketidaknyamanan ini biasanya takut mendapatkan surat peringatan, aku wedi mulai tunjangan kurang waktu, amanat gasi absenku telat. Seperti itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Aku wedi mulai diseneni Pak Kepala Sekolah, kuanggil ngomong. Wah, yang itu tidak kenyamanan. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini adalah mengharap ujian. Wih, Pak Didi seragam tenang, mangatnya buasih, apresiasi. Terus selanjutnya adalah menghargai diri sendiri. Kita sebagai contoh anak-anak, kita hadir lebih awal untuk menghargai ditiru anak. Saya sendiri pun masih menghindari ketidaknyamanan. Jadi setelah belajar, mudah-mudahan nanti kita semua dapat menghargai nilai-nilai diri sendiri. Kita bersama-sama untuk menghargai nilai-nilai yang ada diri sendiri. Sedangkan menurut buku Refreshing School Discipline menyatakan Dian Dosen itu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi motivasi perilaku manusia. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu ini adalah juga bersifat eksternal. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu juga eksternal. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kebiasaan manusia itu sendiri, kebiasaan kita sendiri. Terus pendidikan yang ditempuh. Yang ketiga, lingkungan di mana manusia tersebut hidup. Yang keempat, keyakinan yang dijadikan sebagai tolak ukur atau keberanian dan kesalahan. Yang terakhir itu tujuan hidup. Yang paling penting adalah tujuan hidup.
Bapak Ibu, kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Realita dasar setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Seperti kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ada kesehatan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah, dan kebutuhan makanan. Sedangkan kebutuhan selanjutnya yaitu adalah kebutuhan kasih sayang yang diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan psikologis, koneksi sosial. Jadi rasa ingin disayangi dalam suatu kelompok, ingin disayangi dalam suatu kelompok. Nek carane bahasane saiki circle. Nah, terus yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasinya. Jadi anak itu ada butuh pengakuan prestasinya. Bocah kayak pinter, butuh pengakuan dari guru. Keterampilan kita didengar, memiliki rasa harga diri, disitulah kebutuhan dasar anak. Sekarang kebebasan, kebutuhan akan pilihan, menentukan pilihan. Di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba. Ada cerita suka mencoba-coba kebebasan. Anak saya Aris itu pernah mencoba-coba penyambungan soket kabel. Alhasil dia sudah mencoba-coba, akhirnya dia tidak tahu bahwa kabel itu mengandung aliran listrik dan alhasil dia kesetrum. Nah, itu kesadaran kebebasan pilihan. Semua bumi di luar akhirnya kabel ngecut kesetrum. Sekarang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Ya, sedih ya tidak senang ya. Belajar itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dan tingkatan intelijensi yang paling tinggi itu anjing, lumba-lumba, primata itu suka bermain. Kalau dengan ke kebun binatang itu lumba-lumba, anjing sukanya bermain. Sekarang kita ke contoh kasus kebutuhan dasar manusia. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis mengadu pada ibunya bahwa dia benci sama Bu Rani. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya Ibu Rani tidak menyapaku? Bu Rani orang nyapa aku, padahal aku pakai penjepit baru. Jadi anak itu butuh perhatian, dia gue jepit anyar, orang disapa karo Bu Rani, waktu ibu bahwa Bu Rani orang seneng sama aku. Kebutuhan apa yang mendasarinya? Kasih sayang. Kasih sayang. Sekarang kita lanjut. Tahun ini Dimas itu genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi Dimas? Setelah itu kesenangan ya. Dia senang berlatih mobil,
mengendarai kendaraan, mencoba hal-hal yang baru. Sekarang Bapak Ibu, apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan menurut dosen tahun 2004, itu restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang perbedaan hukuman dan konsekuensi atau sanksi. IVA itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IVA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya. Tiba-tiba gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun menjadi tertawa melihat perilaku IVA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IVA menertawakan IVA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IVA untuk maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas itu semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IVA di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IVA? Mengapa? Tidak, Pak. Tidak setuju. Alasannya? Karena tindakan itu akan menjatuhkan. Ya, tindakan tersebut akan menjatuhkan mental anak. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IVA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Terus mengapa? Hukuman karena bersifat satu arah dari guru tersebut sendiri. Ya, kita penjelasannya berikut ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari guru yang memberikan. Bersifat satu arah. Terima kasih. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau menghargai dari pihak-pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sedangkan konsekuensi sendiri itu sudah terencana, sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak-pihak dari guru, murid yang sudah mengetahui sebelumnya apa konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Sekarang ini ada beberapa kasus. Nanti apakah ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi?
Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Kita lihat nanti. Lari mengelilingi di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 kali untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, untuk murid yang disuruh tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam itu adalah termasuk hukuman. Nah, lanjut Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Jadi yang berbedanya menyakitkan, yaitu membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu merasa tidak nyaman saja, orang enak. Terus anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya itu anak menghargai. Terus hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensinya stimulus atau tanggapannya. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensinya mendorong anak agar untuk penyesuaian diri. Konsep diri yang buruk, yang diri yang baik, itu konsekuensinya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan karena tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensinya itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman untuk sementara. Perbedaannya seperti itu, Bapak Ibu. Ini hampir sama seperti perbedaan tadi, tidak nyaman. Restitusinya itu merupakan pilihan, menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban yang dapat digantikan, itu restitusinya. Positif. 9 ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dengan cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Fokus untuk mencari solusi. Restitusi sendiri itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang selanjutnya tadi ada 5, ada posisi kontrol guru itu ada 5 menurut dosen. Itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nanti kita bisa koreksi pada diri kita. Selama ini kita pada posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Atau sebagai manajer kah? Kasusnya, penghukum seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Penghukum itu bukan langsung itu bisa menggunakan nada tinggi, bahasa tubuh, meripatin melotot, dan menunjuk, menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan datang tepat waktu? Itu kemungkinan hasilnya murid akan marah dan dendam, bersifat agresif. Biasanya lah metu rapat kok Pak kowe di SD ya lah itu adalah penghukum. Terus yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, menggunakan kehilangan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, yaitu dia dengan nada memelas, halus, dengan bahasa tubuh anak lesu. Itu hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, telah mengecewakan ibu bapak guru. Gunanya murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Sebagai teman, dalam posisi ini guru tidak menyakitinya, yaitu dia ramah kepada temannya, kepada anak tersebut.
Jadi posisinya sejajar, kita sebagai teman senyum jenaka. Seperti Adi, ayo bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Karena kenapa masih terlambat lagi? Sambil tertawa kecil. Itu hasilnya anak akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja mempunyai sisi negatif, yaitu menjadi tergantung pada guru tersebut. Sedangkan kasus yang keempat sebagai pemantau itu adalah mengawasi. Pada saat mengawasi bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, yaitu Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Halus. Hasilnya murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi berlebihan, menjadi marah atau berbuat merasa bersalah. Sedangkan dalam yang kelima tadi adalah manajer. Ini adalah posisi tertinggi dari seorang guru, di mana guru tersebut bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri dengan nada halus dan gestur tubuh yang tidak kaku mendekatkan ke murid. Hasilnya, guru akan menghasilkan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Sekarang kita ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari bahasa intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Di sini, contoh di sini itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang telah menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ada kesehatan tadi, ada penggunaan masker, itu termasuk kesehatan. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal, pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bahasanya menggunakan kata positif. Dan keyakinan kelas sebaliknya itu sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali dari peraturan keyakinan kelas itu iso ditinjau kembali. Terus Bapak Ibu, ini termasuk keyakinan kelas apa? Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, komitmen. Terus dilarang menggunakan kekerasan, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Menggunakan masker, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran,
menghormati orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Ya, Bapak Ibu kan sudah mengalaminya, jadi tahu mana yang tanggung jawab, mana yang menghormati orang lain, mana yang kesehatan, mana yang keselamatan. Sekarang terakhir, materi terakhir tentang segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya yang berbuat salah, yaitu yang kedua, membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, dalam ini menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Stabilkan itu biar mental anak tidak mengenang. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini kamu itu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu termasuk istilah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Terus yang selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi, simulasinya. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang ada, yang pernah saya lakukan simulasinya.
Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas atau stabilizer the identity, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus untuk selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Itu menstabilkan identitas, ada 6 poin. Sedangkan validasi tindakan yang salah, itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu tidak menjatuhkan mental anak. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Alasannya opo kok gak darah PR mau dolanan karo kancane. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Di sini adalah tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Nah, kelasmu opo sing disepakati, opo sing dilanggar. Terus apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini adalah menanyakan keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang berbagi disiplin berpraktik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang telah saya ikuti calon guru penggerak. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ke lanjut sesi tanya jawab. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan diseminasi budaya positif yang telah dipaparkan oleh Pak Heri. Untuk acara yang selanjutnya adalah lain-lain diisi untuk sesi tanya jawab. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Dikasih waktu kurang lebih 10 menit. Terima kasih. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa memberikan pertanyaan atau masukan buat pemaparan saya tadi. Silakan ya. Sebenarnya sebelumnya terima kasih kepada semuanya. Dan di sini saya mau bertanya, tadi sudah dipaparkan bahwa diseminasi positif yang ada di SD Negeri 2 Kenang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Begitu Pak Eni, terima kasih. Ulang itu, bagaimana cara membangun budaya positif yang ada di sekolah? Ya, terima kasih semua atas pertanyaannya. Di sini akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah. Itu melalui 3 penerapan. Yang pertama, sikap disiplin. Sikap disiplin di sini yang dimaksud dengan datangnya tepat waktu, masuk waktu ke kelas, mengerjakan tugas dari guru, dan mengumpulkan suatu jawaban dari guru. Yang kedua, itu sikap saling menghargai. Bisa menjadi sikap positif, saling menghargai antar teman, teman dengan guru, dengan anak-anak dalam lingkungan satu sekolahan ini. Yang ketiga adalah bersikap jujur. Biasanya di sini bersikap jujur itu anak-anak ingin hasil yang baik saja tanpa melalui begitu proses yang panjang. Dengan menghalalkan segala cara, mungkin bisa menyontek, bisa jalur arah kancane, padahal dia tidak belajar sendiri di rumah. Itu adalah bukan contoh sikap yang jujur. Begitu Buma, mungkin ada tambahan lagi.
Ya, terima kasih. Berarti sikap budaya positif itu dimulai intinya dari diri sendiri, dari pribadi masing-masing ya Pak ya. Dimulai dari mungkin disiplin. Disiplin itu banyak bisa dari berangkat tepat waktu, mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Eri atas jawabannya. Monggo kepada yang lain yang mau bertanya disilakan. Saya akan ke tanya Pak Iri. Apa tujuan dasar segitiga restitusi dan apa manfaatnya? Itu Pak. Terima kasih Pak Didi. Tujuan dasar dari segitiga restitusi dan apa manfaatnya? Di sini Pak Didi, tujuan dasar segitiga restitusi itu yaitu merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan untuk menjadi sukses. Kita semua mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat, kita ada manusia, tidaklah manusia yang sempurna. Menstabilkan identitas tadi, kita bukanlah manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut, itu biar anak mental anak atau mental tidak menjadi down. Terus manfaatnya apa? Manfaat mengubah identitas anak tadi, manfaat segitiga restitusi, yaitu mengubah kesalahan anak itu menjadi kesuksesan atau kesempurnaan, agar yang melanggar peraturan itu untuk mencari perhatian anak yang sedang mengalami kegagalan. Begitu Pak Didi. Mungkin ada tambahan yang lain. Ya, terima kasih Pak Iri. Monggo yang lain. Saya ingin bertanya Pak Iri, Ya. apa saja kebutuhan pokok di sekolah? Kebutuhan pokok di sekolah, apa kebutuhan pokok di siswa di sekolah, atau kebutuhan pokok rumah tangga di sekolah? Ya, mungkin yang dimaksud Bu Eva adalah kebutuhan pokok siswa di sekolah. Kalau kebutuhan pokok rumah tangga di rumah itu Allahu a'lam. Karena kita sama-sama sudah sekeluarga. Yang kita di sini adalah kebutuhan pokok siswa di sekolah. Biasanya kebutuhan pokok siswa di sekolah itu seperti apa? Buku tulis, ya, sepatu, terus yang terpenting itu satu. Apa kira-kira Bu? Nah itu, yang penting satu. Selain sepatu, selain alat tulis, tas, buku belajar, yang terpenting itu satu. Apa kira-kira? Ilmu apa lagi? Yang terpenting masih sangu. Itu sangu untuk membeli makanan sebagai energi. Sangu biasanya kelas bahasa Inggris bisa ngomong ramal. Sangu. Terima kasih begitu Bu Eva. Mungkin ada teman yang lain. Ya, sama-sama. Silakan Bu Dita. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Eri. Dari keseluruhan materi yang disampaikan, yang ingin saya tanyakan adalah apa tujuan pembuatan kesepakatan kelas? Terima kasih. Apa tujuan pembuatan Kesepakatan kelas? Tujuan kesepakatan kelas di sini berisi beberapa aturan atau kerjasama antara guru dan murid dalam kegiatan belajar. Dengan tujuan apa yang sudah disampaikan tadi, yaitu pembelajaran efektif, nyaman dan menyenangkan sesuai dengan impian murid. Begitu kita. Ya, ada teman lagi atau sudah cukup? Cukup, ya oke. Sekiranya cukup, monggo Bu moderator bisa ditutup. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
Berhubung acara demi acara sudah berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun, untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara penutup. Tapi sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berhubung acara ini sudah siang dan sudah selesai, mari pertemuan pada siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.